Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini ingin mengucapkan terima kasih atau mengapresiasi kepolisian karena kasus Muko-Muko itu 40 tahanan yang dulu sempat mereka tangkap dibebaskan ya. Kenapa? Karena memang dari awal saya selaku dokter yang berpaham hukum progresif menginginkan bahwa sebuah perkara itu tidak mesti harus dipidana. Sebuah bentuk pemidanaan tidak harus penjara, dan penjara itu tidak mesti harus dijalani. Apalagi kasus Muko-Muko itu kalau kita lihat story-nya kan mereka memang lebih dulu menguasai tanah tersebut. Tiba-tiba ada yang mengklaim, dan seperti yang kita lihat perlakuan polisi kan sangat tidak mengenakan dilihat mata kan. Karena sekarang kita ini hidup di fase yang disebut borderless world. Apa itu artinya? Negara yang tanpa tapal batas. Jadi kalau Mabes Polri membebaskan 40 tahanan kasus Muko-Muko dan menghentikan kasusnya, saya pikir itu baik, karena di peristiwa-peristiwa yang lain ya polisi juga bisa menghentikan. Justru yang layak ditangkap, diramaikan itu misalkan penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengacara atau hakim yang nyabu atau main narkoba. Itu mereka itulah yang sebenarnya layak untuk ditangkap kasusnya dan tidak ada restoratif justice ya. Yang mencengangkan kan peristiwa hakim menyabu di saat persidangan. Saya tidak habis pikir itu. Salah satu alasan hakim supaya berperilaku baik itu kan dengan diberikan remunerasi, sehingga hakim yang baru menjabat pun gajinya sudah belasan juta ya. Bahkan seorang ketua pengadilan itu bergaji 40 jutaan, belum fasilitas yang lain. Nah, artinya sebenarnya kan ini cukup ya. Nah, jadi sekali lagi pemahaman kita, saya ingin giring masyarakat itu, dalam hal ini masyarakat hukum dan juga pencari keadilan itu, jangan memaksakan setiap peristiwa itu harus pidana dan setiap peristiwa pidana itu harus dihukum dan hukuman itu harus penjara. Tidak seperti itu. Nanti konsepnya jadi penuh. Tidak ada untungnya. Lebih-lebih bagi polisi, perkara yang ancamannya di bawah 4 tahun itu bukan perkara pembunuhan ya, bukan perkara terorisme, dia bukan perkara yang sifatnya itu tidak bisa didamaikan ya. Maka seharusnya itu memang dilakukan langkah-langkah restoratif justice, karena Perkap nomor 8 2021 kemudian SE Kapolri 2 2021 itu memang jelas, dan itu harusnya dipedomani. Jangan tiap-tiap perkara kemudian di P21. Jaksa pun harus sama, karena jaksa punya Perjak 15 2020 yang memungkinkan perkara-perkara dengan standar seperti yang saya bilang, ancamannya di bawah 5 tahun, bukan kasus terorisme, bukan kasus makar dan sebagainya, itu mesti dibawa ke sana itu ya. Jadi dengan dilakukannya pembebasan kepada 40 kasus Muko-Muko, saya mengapresiasi, tapi tidak berarti saya sudah berhenti mengkritik. Saya tetap akan mengkritik, karena memang itu ajaran hukum modern, ajaran hukum di mana manusia itu bukan menjadi objek hukum, tapi hukum itu dibuat untuk kebaikan kepentingan manusia. Artinya hukum positif itu bisa disimpangi apabila bertemu dengan keadilan. Jadi sekali lagi terima kasih buat Anda yang sudah nonton di channel YouTube Muhammad Taufik and Partner. Tetaplah menjadi manusia yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jepara, Pantai Ngemplak, pelabuhan tradisional ikan Jepara, saya mengucapkan selamat siang.